Ketemu lagi di channel saya, Pojok Parenting. Channelnya tempat sekolahnya para orang tua yang selalu ingin cerdas dalam pola asuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan apa yang pernah saya bawakan di seminar parenting, tentang apa dan bagaimana, apa saja yang harus diajarkan kepada anak, terutama di usia-usia dini ya, usia 4, 5, 6 tahun. Baik, ayah bunda, para orang tua yang hebat, yang cerdas. Anak hebat, anak cerdas lahir dari orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas. Maka di sini orang tua dituntut harus super hebat dan cerdas agar menghasilkan anak-anaknya yang luar biasa. Oke, pada seminar itu saya pernah nanya ke 3 orang bunda atau ibu. Yang pertama saya tanya, "Bun, usianya anak berapa?" 6 tahun. Yang satu 5 tahun, yang satu lagi sama 5 tahun lebih menjelang masih sekolah di PAUD dan TK pada waktu itu. Saya tanya kepada bunda yang satu, "Bun, sudah bisa apa anaknya?" Jawabannya, "Boro-boro pak, anak saya nggak bisa apa-apa. Dia bisanya cuma lari-lari aja bermain." Kemudian saya tanya bunda yang kedua, tidak jauh beda jawabannya seperti itu. Belum bisa apa-apa. Bisanya cuma ya gitulah, main-main nggak benar. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga, saya tanya pertanyaan yang sama. Dia menjawab, "Alhamdulillah anak saya hebat, sudah bisa baca, sudah bisa menulis, dan sudah bisa berhitung." Oke, para orang tua ya bunda, dari ketiga bunda itu jawabannya, mereka menganggap bahwa belajar itu, ingat ya, mereka berpersepsi menganggap bahwa belajar itu ketika anak berhadapan di depan meja, ada kertas, ada pensil. Nah, ini harus kita rubah persepsi seperti ini, bahwa belajar bukan hanya seperti itu. Terutama bagi anak usia dini, di mana anak usia dini ini belajarnya pembelajarannya lebih kepada mengembangkan. Ada 10 aspek yang harus orang tua tahu, yang harus orang tua kembangkan. 10 aspek itu 10 perkembangan. Kalau di sekolah-sekolah PAUD itu disimpulkan lagi menjadi 6 aspek perkembangan. Padahal sebetulnya ada 10 aspek perkembangan. Nah, ini orang tua kebanyakan berpersepsi menganggap bahwa belajar itu ketika berhadapan dengan pensil, kertas di depan meja. Nah, para orang tua yang cerdas, para orang tua yang hebat harus merubah paradigma seperti itu. Karena pembelajaran bagi anak adalah lebih mengutamakan pada sebuah pengalaman yang dia alami. Itu menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Oke, bunda, para orang tua yang cerdas, yang hebat, kita rubah persepsi, kita rubah paradigma bahwa anak usia dini itu atau anak usia 0 sampai 8 itu banyak yang harus orang tua lakukan di dalam rangka mengembangkan perkembangan yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi persepsi seperti itu harus kita rubah. Kognitif, kebanyakan perkembangan kognitif yang orang tua tekankan pada anak. Harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa berhitung di usia yang belum sesuai dengan kemampuannya. Bahkan banyak orang tua yang protes kepada sekolah-sekolah PAUD atau menuntut kepada sekolah-sekolah PAUD supaya anaknya segera bisa baca tulis. Nah, ini sebetulnya itu nanti untuk baca tulis itu dengan sendirinya anak akan mampu ketika sesuai dengan usia perkembangannya. Oke, ayah bunda,
perkembangan apa yang harus orang tua lakukan atau orang tua kembangkan kepada anak? Yang ke satu adalah perkembangan fisik. Kalau di sekolah itu namanya motorik ya. Oke, hari ini saya berhadapan dengan laptop karena memang saya membahas materi yang pernah saya seminarkan. Yang pertama adalah perkembangan motorik atau fisik, di mana perkembangan fisik ini merupakan dasar bagi kemajuan anak selanjutnya. Contoh, perhatikan peningkatan pertumbuhan tubuh, baik menyangkut ukuran berat, tinggi badan. Nah, ini kaitannya dengan tumbuh kembang. Kebanyakan orang tua hanya mengukur kembangnya saja. Anak saya sudah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa menulis, bisa membaca dan sebagainya, atau bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih jelas. Itu kan kembang. Sementara tumbuhnya jarang diperhatikan oleh orang tua. Tumbuhnya apa? Ya kaitannya misalkan dengan lingkar kepalanya berapa. Pernah nggak orang tua mengukur lingkar kepalanya sesuai tidak dengan usianya? Tinggi badannya sesuai tidak dengan usianya? Saya kira itu orang tua jarang melakukan. Sehingga pertumbuhan fisik ini harus senantiasa orang tua memperhatikan. Karena dengan pertumbuhan fisik yang sesuai antara usia dengan fisiknya, tumbuh fisiknya itu nanti akan melahirkan orang yang ideal, yang akan memiliki kekuatan dalam mengembangkan keterampilan fisiknya, eksplorasi terhadap lingkungan dengan tanpa bantuan orang tuanya. Ini orang tua perhatikan, apakah orang tua pernah mengajarkan anak untuk meloncat? Pernahkah orang tua mengajarkan anak untuk jinjit? Pernahkah orang tua mengajarkan anak untuk berjalan ke samping kiri, samping kanan? Ini orang tua jarang melakukan hal ini. Orang tua hanya fokus pada baca tulis dan berhitung. Nah, paradigma inilah yang harus dirubah oleh para orang tua. Ya, paham ya orang tua ya. Ayah bunda harus paham sejauh itu dalam rangka mengembangkan anak menjadi anak hebat, anak cerdas. Selanjutnya perkembangan intelektual. Nah ini kalau di dalam PAUD itu namanya perkembangan kognitif yang tadi. Kognitif kebanyakan orang tua menganggap, atau perkembangan intelektual orang tua menganggap yang tadi. Ketika baca tulisnya sudah bisa, kognitifnya hebat. Padahal tidak hanya sebatas baca tulis. Di dalam kognitif atau perkembangan intelektual, sudahkah anak mampu berpikir dengan menggunakan simbol, fungsi simbol? Artinya fungsi simbol itu mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada. Ini kaitannya dengan imajinasi. Jadi, pernahkah orang tua memperhatikan anak membayangkan sesuatu objek yang memang objek itu tidak ada? Terkadang orang tua menganggap, nah, kamu nggak boleh berhayal. Itu kan sebetulnya perkembangan intelektual sedang berkembang anak itu, berimajinasi. Kemudian kemampuan mengembangkan secara cepat dunia mental anak. Ini orang tua harus terus merangsangnya. Itu intelektual seperti itu. Adapun perkembangan intelektual itu, kognitif itu adalah merupakan kognitif suatu sistem ya. Intelektual itu suatu sistem terdiri dari 3. Yang pertama input, masukan, kedua proses, dan ketiga output. Di mana input ini yang berfungsi panca indera. Melihat, mendengar, merasakan, itu input untuk penambahan perkembangan intelektual anak. Input, melihat, mendengar, merasakan dan sebagainya, ini kaitannya dengan panca indera. Kemudian diproses, di mana proses ini melalui kerjanya otak untuk mentransformasikan informasi yang
yang masuk tadi yang secara beragam. Kemudian otak ini diolah, disusun ke dalam bentuk-bentuk simbolik tadi. Membandingkan informasi dengan sebelumnya, memasukkan ke dalam memori, jelas memori bawah sadar maupun memori pikiran sadar. Nah, kemudian output itu ke perilaku nantinya. Dari input ya, informasi yang masuk diproses oleh otak, kemudian outputnya itu dengan perilaku anak, seperti berbicara, kemudian tadi menulis, interaksi sosial dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan intelektual orang tua harus terus menstimulus, merangsang, mempercepat perkembangan intelektual sesuai dengan usianya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau anak usia 5 tahun, jangan dipaksa. Orang tua nggak boleh memaksa kamu harus bisa baca, persiapan SD dan sebagainya. Nah, ini kebanyakan orang tua memaksa anak untuk melakukan hal yang memang belum sesuai dengan usianya. Yang ketiga, itu perkembangan emosional. Orang tua harus terus mengajarkan, mengembangkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini biasanya ditandai dengan perasaan harga diri anak. Anak menuntut pengakuan dari lingkungannya. Salah satu contoh ketika anak keras kepala, itu berarti sedang berkembang emosionalnya. Sedang ingin diakui oleh lingkungan sekitar, baik oleh keluarga, teman sebaya, atau siapapun yang ada di lingkungan sekitar itu. Nah, ini perkembangan emosional ini tidak harus sama semua ya. Ada anak yang berani, ada anak yang pemalu, penurut, itu sedang berkembang emosionalnya. Orang tua harus tetap menstimulus perkembangan emosional ini. Kemudian perkembangan bahasa. Nah, ini perkembangan bahasa terdiri dari beberapa tahap ya, dari usia 2 sampai 6 tahun itu berbeda tahapannya dengan usia 7 sampai 12. Dari 2 sampai 6 tahun perkembangan bahasa ini biasanya anak usia 5-6 tahun itu sering menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya majemuk, yang memiliki turunan-turunan. Kemudian tingkat berpikir anak sudah lebih maju. Anak banyak bertanya, jadi jangan heran kalau punya anak usia 5-6 tahun banyak bertanya. Yang ditanyakan itu biasanya waktu, sebab akibat, kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam perkembangan bahasa. Jadi ketika ada anak nanya kapan, mengapa, bagaimana, kenapa, itu orang tua jangan menganggap anak so tahu. Berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya sesuai dengan bahasa anak. Oke. Selanjutnya ini perkembangan sosial. Ini di zaman digital ini perkembangan sosial sedikit terhambat ya, apalagi di era di kondisi pandemi ini. Anak perkembangan sosialnya sulit berkembang karena dihadapi oleh atau dihadapkan sebuah media digital. Sementara perkembangan sosial ini anak harus betul-betul, karena perkembangan sosial ini satu bekal nanti di masa yang akan datang. Tapi di perkembangan sosial ini orang tua harus membuat atau mengenalkan kepada anak tentang aturan-aturan yang berlaku di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bermain, di lingkungan masyarakat. Ini kaitannya dengan norma. Anak harus sudah mulai dikenalkan dengan norma-norma aturan hidup, baik di dalam keluarga, bermain, di lingkungan masyarakat. Tapi biasanya orang tua sering melakukan hal ini karena kaitannya dengan aturan. Kemudian perkembangan sosial ini nanti sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada aturan. Artinya perkembangan sosialnya berkembang. Kemudian anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain. Jadi bermain itu ada dua ya. Bermain dengan
dan bermain sendiri, bermain dengan dan bermain sendiri. Itu harus dilatih juga, diajarkan bagaimana bermain dengan, bagaimana bermain sendiri, bagaimana bermain bersama-sama, seperti itu. Selanjutnya, perkembangan bermain. Bahagianya anak adalah bermain, hak anak adalah bermain. Jadi ketika ada anak bermain, nggak boleh dilarang karena itu hak anak. Bahagianya anak itu adalah bermain. Bermain apa? Biasanya anak usia 4 sampai 6 tahun ini lebih kepada permainan gerak seperti meloncat, naik turun tangga kalau ada yang tangga di rumahnya. Jadi ketika ada anak naik turun tangga, nggak boleh dilarang sama orang tua, tapi diperhatikan tingkat keamanannya. Nah, kemudian permainan apa lagi? Permainan fiksi. Di usia 4 sampai 6 tahun itu orang tua jangan heran kalau anak memiliki sifat animisme, karena ini sedang melakukan perkembangan bermain, di mana animisme itu menganggap benda mati itu hidup. Ya, jadi kadang anak suka ada yang selalu bicara sendiri, bicara dengan benda-benda mati, karena memiliki sifat animisme tadi. Oke, kemudian perkembangan kepribadian. Nah, ini perkembangan kepribadian harus orang tua terus kembangkan. Ini biasanya kaitannya dengan anak memiliki perkembangan kesadaran dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab secara pribadi. Perkembangan moral dan tadi bagaimana berinteraksi dengan orang lain, orang tua, saudara, teman sebaya. Ajarkan oleh orang tua bagaimana cara memulai berinteraksi dengan teman, bagaimana cara memulai berinteraksi dengan keluarga orang tua. Ini orang tua harus tetap mengajarkan hal ini, tapi dengan sesuai pemahamannya. Yang tidak kalah penting adalah perkembangan kesadaran beragama. Anak harus sudah mulai diajarkan religiusnya, keagamaannya, harus bisa menerima dengan aturan-aturan yang memang baku, yang datangnya dari Allah atau dari Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, kegiatan pengembangan diri. Nah, ini pengembangan diri, orang tua harus mengarahkan minat dan bakat anak. Orang tua harus paham apa yang diminati anak dan bakat apa yang dimilikinya. Itu harus terus dikembangkan. Oke, itu saja sementara apa yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak. Di antaranya tadi perkembangan yang memang ada pada dalam diri anak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.